Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video saya kali ini. Semoga video saya ini bisa menghibur dan memotivasi kalian semua ya. Tak lupa juga saya ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk terus dukung saya dengan cara komen dan like video saya yang ini. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube saya. Oke, sesuai judulnya, kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk melihat nih updatean dari saving challenge dan juga sinking fund yang sudah pernah saya buat di video-video sebelumnya. Dan tak lupa juga nih saya mau mendisclaimer bahwa pembuatan video ini tidak ada niat sama sekali untuk pamer ataupun ria ya teman-teman. Jadikanlah video saya ini sebagai motivasi buat kalian semua untuk lebih semangat lagi nabungnya. Nah, sesuai yang telah kalian lihat di video ini, di sini saya sudah menata ya rupiah demi rupiah uang yang akan saya masukkan untuk saving challenge kali ini. Dan kita akan mengawalinya dengan challenge 100 amplop. Untuk saving challenge 100 amplop kali ini, saya akan mengisi 12 amplop saja ya teman-teman, yang nominalnya telah saya sesuaikan, yaitu Rp500.000 sesuai dengan nominal saving yang telah saya sisihkan di awal penerimaan income dari suami saya tentunya. Nah, karena nominal telah saya tentukan, maka amplopnya pun sebenarnya di sini telah saya tentukan ya, amplop-amplop nomor berapa saja yang akan saya isi. Adapun nominal amplop yang akan saya isi untuk updatean saving challenge kali ini yaitu ialah amplop nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 31, nomor 32, nomor 83, nomor 91, nomor 93, dan terakhir itu ialah nomor 94. Sehingga totalnya kalau dijumlah semuanya pas Rp500.000. Nah, bagi kalian yang belum paham bagaimana cara mengisi saving challenge untuk 100 amplop ini, itu caranya sangatlah mudah teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengisi misalnya contoh amplop nomor 94, artinya kita harus mengisi nominal uang sebesar Rp94.000 dan begitu seterusnya. Oke, mari kita lanjut. Sambil saya mengisi saving challenge untuk 100 amplop saya ini, sambil kita cerita-cerita yuk. Mungkin bagi kalian di luaran sana ada yang bertanya-tanya dan beranggapan kalau updatean saving challenge seperti ini itu merupakan salah satu bentuk pamer atau riah yang terselubung. Nah, di sini saya tidak menyalahkan pemikiran kalian ya teman-teman, karena memang pada dasarnya yang kami perlihatkan itu ialah jumlah dari tabungan kami. Untuk itu, dalam menjelaskan hal ini, saya akan menempatkan diri saya sebagai penonton apabila saya melihat video-video teman-teman YouTube yang lain dalam membuat updatean saving challenge. Bagi saya pribadi, ketika saya menonton teman-teman yang lain dalam membuat updatean saving challenge, terus terang saya bukan merasa mereka sedang pamer ya teman-teman. Bagi saya, mereka itu sedang memotivasi dan menyemangati atau bahkan saling menyemangati dengan media video seperti ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, makanya saya pribadi jadi ikut-ikutan juga untuk buat video-video tentang budgeting dan updatean seperti ini. Mana tahu video saya ini malah bisa memotivasi teman-teman yang lain juga untuk lebih semangat menabungnya. Selain itu ya teman-teman, dengan membuat video seperti ini, kita itu atau saya ya khususnya itu merasa lebih ada yang mengawasi begitu ketika saya menabung. Jadi saya tidak asal main comot-mencomot saja nih tabungan saya ketika saya butuh duit.
Nah, jadi begitu ya teman-teman. Oleh karenanya melalui video ini juga saya tak henti-hentinya ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo dong, ayo mulai nih sekarang. Kalau lagi mageran ambil kertas buat saving challenge ala kalian sendiri. Mau itu saving challenge 100 amplop, saving challenge 20.000, 10.000, pecahan 5.000, pecahan 2.000, atau saving challenge kalender. Apapun itu buat saja teman-teman. Intinya kita menabung. Untuk apa? Biar nantinya ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita itu punya pegangan, tidak lagi harus keliling cari keritan. Oke. Oke, kebanyakan ngomong. Sekarang kita lanjut lagi nih ke videonya. Di sini kalau kalian lihat saya sudah selesai ya mengisi challenge 100 amplop saya. Nah, kita beralih ke halaman berikutnya nih untuk mengisi challenge pecahan duit ya teman-teman. Dimulai dari pecahan Rp20.000. Untuk pengisian pecahan uang 20.000, 10.000, 5.000 atau 2.000 ini saya menggunakan tabungan daily saving challenge saya yang saya isi tiap punya uang kecil ya teman-teman. Ini kalau kalian lihat untuk di bulan Juli itu kebanyakan uang 2.000 ya sebenarnya teman-teman. Cuman saya tukar ke uang 20.000 supaya apa? Supaya uang 20.000 saya atau challenge 20.000 saya itu bisa terisi juga. Karena di sini untuk challenge 2.000 itu hampir penuh, sementara untuk saving challenge 20.000 itu naiknya kalah deh siput berjalan. Lama banget sumpah. Terus ini juga kalau kalian lihat, ini saya isinya sudah sampai untuk daily saving challenge ya. Ini sudah sampai di bulan Agustus teman-teman. Itu karena seberapapun uang yang saya dapat di hari itu, misalnya hari ini saya belanja terus banyak recehan 2.000 kembalinya, saya langsung masukkan saja dia ke dalam daily saving challenge. Untuk saving challenge 20.000 di sini saya isi sebanyak 5 lembar ya teman-teman. Lumayan 100.000 nih jumlahnya. Kapan lagi bisa isi saving challenge dengan nominal yang menurut saya lumayan besar loh ini teman-teman. Mungkin banyak bagi kalian di luar sana yang bertanya-tanya, untuk apa sih buat saving challenge? Kalau mau menabung ya menabung saja. Cuma ya teman-teman, bagi saya pribadi dengan cara seperti ini saya lebih bisa menghargai uang tabungan saya. Ketimbang saya harus menabung dengan jumlah yang besar, ujung-ujungnya saya ambil lagi. Mending saya buat saving challenge seperti ini dengan nominal yang kecil, tapi karena mengumpulkannya butuh perjuangan, maka waktu saya mengeluarkannya juga sangat hati-hati begitu loh teman-teman. Nah oke, sekarang kita balik lagi ke videonya ya teman-teman. Untuk saving challenge Rp10.000 di sini saya cuma punya 2 lembar ya. Jadi saya langsung arsir saja nih trackernya untuk 2 kolom uang 10.000 ini. Oke, lanjut lagi untuk halaman berikutnya ada saving challenge untuk pecahan uang Rp5.000. Di sini saya hanya punya 1 lembar ya teman-teman. Jadi saya arsir saja 1 kotak untuk tracker dari saving challenge Rp5.000 ini. Dan di sebelah saving challenge 5.000 itu ada saving challenge untuk pecahan uang Rp2.000 ya teman-teman. Untuk saving challenge pecahan Rp2.000 itu saya punya 4 lembar. Jadi langsung saja saya warnai helaian-helaian daun ini ya teman-teman sebagai tracker dari saving challenge 5.000 saya. Lanjut lagi, itu setelah saving challenge 2.000 di halaman selanjutnya ada saving challenge evaluation dan saving challenge review. Itu biasanya saya isi tiap akhir bulan ya teman-teman untuk mengetahui posisi tabungan saya ini sudah seperti apa. Namun untuk kali ini tidak saya isi lagi, soalnya saya sudah punya 1 halaman yang berisi tentang update tabungan tiap bulannya, yang nantinya juga di akhir video ini akan saya isi biar kalian tahu nih sudah berapa total tabungan yang saya kumpulkan selama 1 semester ini, atau dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 ini. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk lagi ke tracking untuk tabungan wajib ya teman-teman. Nah, untuk saving tracker di tabungan wajib, karena semua tabungannya itu rata-rata masuknya ke rekening tabungan atau ke investasi reksadana. Jadi di sini saya hanya akan mewarnai trackingnya saja ya teman-teman. Untuk dana darurat atau emergency fund itu sebenarnya saya bulan ini memasukkannya sebanyak Rp500.000. Namun dikarenakan bulan sebelumnya
sebelumnya itu saya ada mengambil dana sebanyak 3.500.000, di mana 3 juta itu saya pakai untuk membeli LM dan 500.000-nya saya pakai untuk makan malam bersama suami dan anak saya karena anniversary kami begitu. Jadi di sini nilainya minus 3 juta ya teman-teman, karena minus 3.500.000 yang saya ambil di bulan sebelumnya ditambah dengan pemasukan dana emergency fund sebanyak 500.000 di bulan ini, maka totalnya menjadi minus 3 juta rupiah. Jadi karena di bulan Juli minus 3 juta rupiah, sehingga total untuk emergency fund saat ini yang awalnya 8.250.000 jadi tinggal 5.250.000 rupiah. Lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya itu ada dana pendidikan dan juga dana haji. Untuk tracker dana pendidikan, karena bulan ini saya memasukkan sebanyak 500.000 rupiah, jadi saya isi saja di tracker buku itu 500.000 rupiah, dan total keseluruhan untuk dana pendidikan hingga dengan bulan ini ialah sebanyak 5.750.000 rupiah. Nah, sekarang lanjut lagi ya ke dana haji. Semoga kalian pada bosan nih nonton videonya. Untuk tracker dana haji di sini juga sama ya teman-teman. Saya akan mengisinya sebanyak 500.000 rupiah untuk di bulan Juli. Sehingga di bulan Juli ini total keseluruhan untuk dana haji itu ialah sebanyak 6 juta rupiah. Sedikit cerita untuk dana haji ini, itu saya pergunakan sebenarnya dengan tujuan awal yaitu untuk naik haji. Namun apabila nanti di sepanjang perjalanan pengumpulannya sudah tidak memungkinkan lagi saya untuk naik haji, mungkin karena umur atau karena memang sekarang antriannya yang semakin panjang bertahun-tahun, jadi bisa saya pakai untuk umroh saja ya teman-teman. Pokoknya yang mana-mana saja yang penting sudah ikhtiar mengumpulkannya begitu. Lanjut ke tabungan wajib berikutnya yaitu dana pensiun. Dimana untuk dana pensiun bulan ini sama ya teman-teman, jatahnya mendapatkan sebanyak 500.000 rupiah. Sehingga total dana pensiun hingga bulan Juli tahun 2022 ini ialah sebesar 6.420.000 rupiah. Untuk logam mulia kali ini saya tidak isi lagi ya teman-teman, karena sudah di pertengahan bulan beli logam mulia hasil bantu saudara gitu. Jadi saya tidak isi lagi ya untuk logam mulia kali ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sinking fund target. Dimana untuk sinking fund target itu terdiri atas 3 macam sinking fund ya teman-teman. Ada sinking fund untuk tabungan motor, ada untuk pajak kendaraan, dan terakhir itu ialah untuk kurban. Untuk sinking fund motor kali ini saya tidak isi dulu ya teman-teman, karena seperti yang sudah pernah saya jelaskan, kalau untuk sinking fund ini dia targetnya 2 tahun. Jadi untuk di tahun 2022 ini dia sedikit lebih santai lagi menabungnya, sehingga dananya tidak saya targetkan di awal penerimaan gaji begitu. Nah, kita lanjut saja ke sinking fund pajak kendaraan. Untuk pajak kendaraan saya sudah budgetkan ya teman-teman di awal penerimaan gaji, yaitu sebesar 250.000 rupiah per bulannya. Jadi tinggal diwarnai saja trackernya dan kita masukkan saja uangnya ke dalam ziplock binder A5 ini. Lanjut kita ke sinking fund untuk dana kurban. Nah, untuk dana kurban ini nasibnya sama ya dengan sinking fund untuk pajak kendaraan. Soalnya ini dananya sudah saya sediakan di awal penerimaan gaji, karena ini memang targetnya setahun ya teman-teman. Jadi per bulannya itu wajib diisi begitu loh teman-teman. Nah, ini saya isi saja uangnya sebanyak 250.000 ke dalam ziplock, dan saya arsir nih untuk tracker dari tabungan dana kurban ini. Oke, semua untuk tabungan sudah kelar terisi. Sekarang waktunya saya untuk merekap nih semua nilai tabungan saya. Untuk rekapannya saya lakukan off cam ya teman-teman, jadi nanti saya tinggal memperlihatkan hasilnya. Dan ini dia hasil dari updatean tabungan saya untuk bulan Juli tahun 2022 ini. Dimana untuk tabungan saya sendiri terdiri dari beberapa kategori tabungannya teman-teman, yaitu ada tabungan wajib, ada sinking fund target, ada saving challenge, dan terakhir itu ada mini sinking fund. Di sini dalam tabelnya itu ada tabel yang namanya pengembangan ya teman-teman, tapi kita jangan fokus ke situ. Untuk pengembangan
tabungan ini bisa saja kita anggap sebagai bonus kalau memang nilainya positif, tapi bisa juga kita katakan sebagai boncos kalau nilainya negatif. Soalnya memang seperti yang kalian ketahui, investasi saya itu tidak hanya di reksadana pendapatan tetap, tapi juga ada di reksadana saham yang nilainya itu memang selalu fluktuatif, naik dan turun. Nah, oke, di sini saya bacakan saja karena terlalu kecil ya tulisannya. Untuk kategori tabungan wajib itu totalnya ada Rp23.420.000. Dan saya sangat kaget ya teman-teman. Saya tidak menyangka kalau selama ini saya bisa ngumpulin uang sampai dengan jumlah puluhan juta. Itu di luar ekspektasi saya teman-teman. Karena yang sepengalaman saya, nabung dengan bermodalkan gaji saja itu paling banyak itu cuma bisa terkumpul sebanyak 5 juta saya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya setelah menerapkan yang namanya budgeting khusus di tahun 2022 ini, itu saya bisa mengumpulkan uang sampai 4 kali lipatnya ya teman-teman. Ini saya sambil voice over sambil kaget dan kagum sebenarnya teman-teman sama diri saya sendiri. Ternyata kalau saya mau budgeting, saya bisa loh mengendalikan diri saya dari pembelian-pembelian yang tidak saya butuhkan begitu loh teman-teman. Dan kayaknya dari semua kategori tabungan, cuma tabungan wajib ini sebagai penyumbang tabungan terbesar karena memang dananya selalu saya sisihkan di awal penerimaan gaji. Selanjutnya untuk sinking fund target itu jumlahnya sebanyak Rp780.000. Sementara saving challenge sudah di angka Rp3.091.000. Dan yang terakhir itu ialah mini sinking fund itu di angka Rp961.000. Untuk sinking fund ini sebenarnya saya tidak terlalu berharap banyak karena memang ini sinking fund yang saya gunakan untuk dikeluarkan kembali begitu, sudah ada tujuannya begitu, karena ini memang merupakan kewajiban kalau menurut saya. Nah, oke teman-teman, sekian sharing dari saya. Oh ya, lupa, untuk total tabungan jadi semuanya itu ada sebanyak Rp28.252.000. Ini nilai yang sebenarnya bagi saya pribadi sangat banyak ya teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada teman-teman YouTube di luar sana yang sudah pertama kali membuat budgeting, yang membuat saya jadi mengikuti jejak mereka. Karena atas sharing-sharing mereka maka saya bisa mencapai tabungan dengan nilai yang menurut saya fantastis ya teman-teman. Nah, oke, sekian sharing-sharing saya di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Ingat, kalau saya bisa, pasti kalian juga bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menabung ya teman-teman. Nah, oke, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan juga terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya sampai dengan detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.